Halo guys, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah laptop yang kalau di tempat saya jualan sih ini laptop yang paling murah dan sebenarnya laptop yang bisa saya rekomendasikan untuk laptop seri eh, kalau sekarang sih dari segi budget dia bisa dibilang entry level yang cukup enak, tapi kalau dari harga dia barunya itu mahal men. Di tangan saya sudah ada laptop Lenovo ThinkPad L460 yang seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan bercerita saja karena pengalaman saya kalau dari laptop-laptop yang akan saya review ini, saya pengalaman di penjualan. Tolak ukur saya dari warranty ya, dari garansi customer beli ke saya, dan apa sih yang mereka sering garansikan dari si laptop L460 ini. Karena L460 ini dari dulu saya laku cukup banyak dan cukup banyak nih pengalaman dari si laptop Lenovo ThinkPad L460. Dan teman-teman, Lenovo ThinkPad L460 itu untuk sekarang dari segi harganya itu murah banget. Tergantung kalian juga sih dapatnya yang grade apa. Tapi untuk kondisi yang biasanya saya jual yang memang minim sekali perbaikan, kalau dibilang no maintenance banget, maksudnya dalam artian full original bener, ya nggak juga karena sangat jarang lah ditemui. Tapi kalau untuk laptop yang tidak atau belum perbaikan secara mesinnya itu masih ada kok, karena laptop ini L460 itu merupakan laptop yang cukup kuat ya dan bandel gitulah. Seri ThinkPad yang L460 ini beda dengan yang seri T460 atau T450 atau T440 yang banyak saya temui itu sudah refurbish atau rekondisi lah, bukan refurbish, sorry. Jadi dia rekondisi yang sudah ya babak belur lah. Karena di seri itu saya nggak ngerti juga kenapa bisa seperti itu. Beda dengan L460, padahal L itu merupakan seri terendah dari ThinkPad. Tapi kok bisa seri T-nya malah yang banyak masalah? Ya namanya elektronik lah, biasalah seperti itu ya. Malah seri L yang dari segi body itu build quality-nya biasa aja, full plastik man. Jadi seri L460 itu full plastik, coba ya. Nih, L460 itu full plastik semuanya, mulai dari frame dan semuanya itu full plastik. Ini varian yang baterai menonjol ya, karena ada baterai yang rata, baterai yang flat itu ada. Cuman setahu saya sih baterai yang flat itu lebih kecil daripada baterai yang menonjol. Dan juga ya ada keuntungan baterai menonjol karena posisinya bakal lebih agak miring lah kayak kita yang pakai, walaupun estetikanya aja yang jelek. Dari segi spesifikasi sih laptop ini Core i5 generasi 6, RAM-nya 8 GB, SSD 256, dan itu sudah cukup untuk kalian yang mahasiswa dengan pekerjaan beberapa dokumen-dokumen atau editing foto video ringan ya, tanpa color grading yang cukup berat, dalam artian kalian hanya potong-potong saja. Misalkan kalian bekerja di ini editing video untuk redaksi saja, itu masih cukup tanpa harus kalian melakukan color grading yang terlalu besar. Dan pakailah aplikasi yang kecil, bukan aplikasi yang berat seperti Adobe Premiere. Adobe Premiere itu terlalu berat, kalian bisa pakai yang kecil-kecil seperti Filmora, itu masih oke lah dengan durasi edit yang kecil juga, bukan durasi edit yang tinggi-tinggi. Untuk dari segi keyboard, agak sedikit sulit ditemui keyboard dari laptop L460 yang benar-benar original. Setidaknya kalian akan mendapatkan laptop yang misalkan sudah diganti pun itu masih kualitasnya baik, kualitas yang bagus. Karena ThinkPad itu spare partnya ada yang KW bener, KW paling bawahnya KW itu ada. Jadi ada yang KW1. Nah, kalau kalian dapat yang KW1 itu masih mendekati ori ya, walaupun nggak sebegitunya rasanya seperti ori, tapi setidaknya kalian nggak seburuk-buruk amat lah. Masih kualitas yang bagus. Untuk portnya L460 itu di bagian sisi sini ya,
Bagian sini itu ada port VGA, jadi dia belum ada HDMI. Di sini ada LAN, ini ada mini display, di sini mini display, USB, dan ini sih harusnya tempat kartu sih. Sini nih. Ini ada untuk chargernya, jadi dia chargernya masih charger salam satu ThinkPad ya. Sampai di generasi ke-7 ini masih ini. Kalau generasi 8 itu udah enggak, udah Type C. Ini masih salam satu ThinkPad, jadi bisa joinan kita. Terus ini untuk exhaust, ada USB satu lagi dan jack audio. Cukup oke, tapi belum ada HDMI. Tapi ya nggak masalah lah, karena konverter udah banyak ya. Jadi ya itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti lah. Pengalaman saya di garansi tentang si laptop ini jarang banget dikomplain orang. Itu yang saya aneh. Kenapa saya jual seri T440 sampai T460, seri T-nya, itu malah sering banget dikomplain orang yang rusak ininya, yang begini, yang begitu. Sering banget. L460 ini saya jual nyaris nggak ada komplain sama sekali. Orang nggak ada komplain tentang keyboardnya mati, tentang dia ada masalah begini, masalah begitu. Yang banyak dikomplaini orang tentang si laptop L460 ini cuman di panasnya aja. Tapi itu bukan sebuah masalah, karena teman-teman bisa mengatasi itu dengan rutin ganti pasta dan juga perawatan kebersihan yang intens. Itu bisa mengurangi panasnya kok. Tapi yang nggak yang panas-panas bener ya. Jadi jangan parnoan, tolong. Itu nggak panas bener. Maksudnya hangat aja. Jadi bukan yang panas kayak gorengan gitu, enggak. Dia cuma hangat aja, agak sedikit kerasa di bagian bawahnya. Jadi itu masih bisa diatasi pakai pasta prosesor yang bagus, yang WMK-nya agak gede, misalkan 13,4 atau 13,5 atau 14,5. Itu bisa mengurangi kok. Ini termasuk laptop kalau bisa dibilang laptop bandel ya, karena dari garansian orang-orang nggak pernah ngeluh sebegitu ngeluhnya, dan mereka enjoy aja pakai. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan kita ngobrol di kolom komentar aja. Kita sharing-sharing di sana. Mungkin ada kejadian dari kalian yang pakai L460 yang nggak terjadi di saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.